Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah sama-sama kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kesehatan sehingga kita dapat bertemu kembali dalam proses pembelajaran daring di Sekolah Dasar Islam Terpadu SDIT Askia 3 Padang. Baik anak-anak ustazah semuanya, bagaimana kabar antum pada pagi hari ini? Insya Allah kita semua selalu sehat, selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk anak-anak ustazah, tetap jaga kesehatannya, rajin cuci tangan, dan gunakan masker jika ingin pergi keluar atau bepergian keluar rumah ya. Oke anak-anak ustazah, hari ini tidak terasa kita sudah masuk pada tema 2. Nah ini adalah pelajaran kita subtema tema 2 subtema 2. Oke anak-anak ustazah, pada subtema 1 kita telah belajar mengenai ada organ pernafasan manusia, proses pernafasan manusia dan hewan, ada kegiatan ekonomi, ada juga mengenai tangga nada diatonis mayor dan minor. Oke, insya Allah anak-anak ustazah sudah paham semua ya. Nah, baik, kali ini kita lanjutkan materi pembelajaran kita. Sebelumnya kita mulai dulu dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita masuk tema 2, udara bersih bagi kesehatan ya. Nah, subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Nah, hari ini kita masuk pada pembelajaran ketiga. Oke, ustazah mau tanya lagi kepada anak-anak ustazah. Masih ingat antum mengenai pembelajaran subtema 1 yaitu tentang materi kegiatan ekonomi? Masih ya? Nah, apa itu kegiatan ekonomi? Ada yang masih ingat? Nah, kegiatan ekonomi segala sesuatu yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada 3 jenis kegiatan ekonomi ya. Ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi itu kegiatan menghasilkan barang. Distribusi kegiatan menyalurkan barang. Konsumsi kegiatan memakai atau menggunakan barang. Nah, masih ada juga yang ingat enggak? Orang yang melakukan kegiatan produksi kita sebut dengan apa ya? Ada yang tahu? Ya, kita sebut dengan produsen. Nah, orang yang melakukan kegiatan menyalurkan barang kita sebut dengan apa? Ya, kita sebut dengan distributor. Nah, sedangkan orang yang memakai atau menggunakan barang kita sebut dengan konsumen. Oke, baik anak-anak ustazah, jenis-jenis kegiatan ekonomi juga ada 7 ya. Ada pertanian, ada peternakan, perikanan, perindustrian. Nah, itu sudah kita bahas pada subtema 1. Oke, baik anak-anak ustazah. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai jenis usaha ekonomi. Nah, yang akan kita bahas bukan jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat lagi yang ada 7 kemarin ya, tapi sekarang kita bahas pengelompokannya, yaitu jenis usaha ekonomi ini dikelompokkan atas 2, yang dikelola sendiri dan yang dikelola oleh kelompok. Oke ya, apa maksudnya ini ustazah? Oke, mari kita pelajari. Nah, nih jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Maksudnya anak-anak ustazah, jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri ini adalah disebut juga dengan usaha perorangan. Nah, usaha ini memiliki modal terbatas. Nah, biasanya dikelola secara sederhana. Oke, nah jenisnya ada 4. 1, usaha pertanian. Usaha pertanian ini, nah, dia dikelola secara perorangan. Yang kedua, perdagangan juga ya. Yang ketiga, usaha jasa. Yang keempat, industri kecil. Oke, kita bahas satu-satu ya anak-anak ustazah. Nah, yang pertama, usaha pertanian. Usaha pertanian nih gambarnya ya. Usaha pertanian padi hasilnya nanti ya anak-anak ustazah, bisa jadi beras ya. Oke, nah usaha ini memiliki modal terbatas.
Nah, dikelola secara perseorangan. Lahan yang digarap oleh petani ini biasanya lahan persawahan dan tegalan. Namun, ada juga yang dilakukan secara besar-besaran. Oke, yang kedua itu usaha perdagangan. Usaha ini biasanya berskala kecil dan sedang. Nah, usaha ini contohnya nih, pedagang keliling ya. Ada pedagang jual nasi goreng, jual somai, miso, bakso, mie ayam. Ya, ini sering antum beli sini kan, Nak? Nah, yang kedua nih warung. Ada warung ya. Nah, selain dari ini ada juga contohnya anak-anak ustazah, ada pedagang kaki lima, ada pedagang di pasar, ada toko kelontong, dan ada pedagang asongan. Oke, yang ketiga usaha jasa. Nah, usaha jasa ini contohnya nih, apa nih kira-kira gambarnya ya? Nah, ini fotokopi. Nah, contoh yang kedua nih, bengkel. Yang ketiga ada potong rambut. Nah, usaha jasa ini adalah usahanya dikelola oleh perorangan ya. Usaha yang dikelola ini secara perseorangan, biasanya mereka memberikan pelayanan, memberikan jasa ya, pelayanan. Nah, kalau fotokopi contohnya tadi, apa ya kira-kira pelayanan atau jasa yang diberikannya? Nah, kita bisa membeli perlengkapan di sini. Oke, apalagi ya? Untuk memfotokopi. Oke, jasa fotokopi. Nah, kalau bengkel ini apa jasanya ya? Memperbaiki motor, memperbaiki mobil. Nah, kalau ini potong rambut apa ya jasanya? Memotong rambut. Rambut kita jadi rapi, bersih ya. Nah, kita lanjut yang keempat. Usaha kecil atau industri kecil ya anak-anak ustazah. Ini merupakan industri rumahan. Nah, contohnya nih anyaman. Oke ya. Nih souvenir, ada souvenir untuk acara pesta pernikahan, souvenir untuk ulang tahun. Ya, biasanya kalau antum pergi ke Bukit Tinggi lah ya, Bukit Tinggi lebih banyak. Kalau Bukit Tinggi itu ada kenang-kenangan kan kalau kita beli, misalnya kayak mainan kunci yang ada gambar jam gadang. Nah, itu merupakan salah satu usaha kecil atau industri kecil berupa industri rumahan. Nah, kita lanjut ke anak-anak ustazah. Nih, usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Kalau perorangan tadi ada 4, yang dikelola kelompok ada berapa? Ada 5 ya. Nah, yang pertama firma, yang kedua persekutuan komanditer atau CV. Nah, yang ketiga perseroan terbatas atau PT. Yang keempat badan usaha milik negara atau BUMN. Yang kelima koperasi. Oke, mari kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama firma. Firma ini adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya 2 sekutu. Maksud 2 sekutu ini anak-anak ustazah, orangnya atau pendiri firmanya orang-orang yang saling kenal satu dengan yang lain. Nah, setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas risiko kerugian firma. Oke ya, usaha firma ini biasanya bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Nah, ini contohnya. Oke ya. Nah, kita lanjut yang kedua. Yang kedua, persekutuan komanditer atau CV. Nah, didirikan oleh sekurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. 2 orang yang menyetorkan modal ini maksudnya juga terdapat 2 sekutu, tapi ada 2 jenisnya juga. Yang pertama sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif ini berperan sebagai investor dan pengelola CV, sedangkan sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. Nah, usaha ini dapat dikembangkan dari firma anak ustazah. Oke ya.
Nah, ini memungkinkan juga jika firma ingin memperluas usahanya dan membutuhkan banyak modal. Oke, ini contoh dari CV. Ada CV Makmur Jaya. Nah, ada CV Fajar Jaya. Mungkin banyak contoh-contoh lain ya yang bisa antum temui saat antum bepergian keluar. Oke ya, nampak di jalan misalnya ada CV ini, misalnya katanya kan. Oke, kita lanjut yang ketiganya, perseroan terbatas atau PT. Mungkin dibanding CV, anak-anak ustazah lebih sering mendengar PT ya. Mungkin ada juga ayah bundanya yang bekerja di PT Semen Padang. Nah, apa itu PT? Nah, PT ini adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham anak-anak ustazah. Oke ya. Nah, maksudnya di sini saham itu diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Nah, setiap saham memiliki nilai nominal tertentu. Nah, pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen. Nah, bagi perseorangan yang ingin mengembangkan dan memperluas usahanya, sahamnya dapat diperdagangkan di pasar modal. Nah, tapi yang sering kita lihat contohnya apa ya nih yang usah bilang tadi, ada PT Semen Padang ya, siapa tahu ada ayah bundanya kerja di PT Semen Padang. Nih ada PT Gudang Garam. PT Gudang Garam nih tempat pabrik apa ya anak-anak ustazah? Ada yang tahu anak-anak ustazah? Ada ya, pabrik rokok ya. Nah, oke kita lanjut. Nah, ada yang keempat, badan usaha milik negara atau BUMN. Apa ini BUMN ustazah? Oke, BUMN itu adalah sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara. Kebanyakan ayah bunda antum banyak yang bekerja di BUMN. Nah, BUMN ini dapat juga berbentuk perusahaan umum anak-anak ustazah atau perum, dan ada juga yang berbentuk PT. Nah, BUMN ini bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital. Nah, oke ya. Apa contohnya ya ustazah? Nih, lihat contohnya. BUMN ada PT Telkom, ada Pertamina, ada Bank Nasional Indonesia, ada kereta api, ada Pegadaian, ada Garuda Indonesia ya. Nah, sekarang kita lanjut yang ke-5, koperasi. Oke, koperasi ini adalah badan usaha yang berazaskan kekeluargaan. Nah, dia beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi. Nah, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat. Nah, koperasi ini sesuai dengan Undang-Undang tahun 1945 pasal 33 ayat 1, yaitu bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Oke, koperasi ini pertama kali dikembangkan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Ada yang tahu anak-anak ustazah siapa Dr. Andes Muhammad Hatta? Ya, Bapak ini adalah Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Nah, atas perannya Bapak Muhammad Hatta, sehingga beliau dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Nah, jenis koperasi itu ada 5. Yang pertama, konsumsi. Nah, koperasi konsumsi ini usaha bersama yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya beras, gula, minyak, sabun, dan peralatan rumah tangga lainnya. Oke ya, anak-anak ustazah. Yang kedua, simpan pinjam. Nah, koperasi simpan pinjam ini usaha bersama yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Koperasi jenis ini menerima simpanan dari anggota. Selanjutnya, uang yang telah terkumpul tadi dipinjamkan kepada anggota lain yang membutuhkan. Yang ketiga, koperasi produksi, yaitu usaha bersama yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Nah, misalnya pengusaha batik, tahu, dan tempe. Yang keempat,
koperasi jasa. Koperasi jasa ini usaha bersama yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Nah, yang terakhir atau yang kelima, koperasi serba usaha, yaitu koperasi usaha bersama mengelola berbagai jenis usaha. Oke ya, misalnya penyediaan barang konsumsi, simpan pinjam, bahan baku, penyaluran hasil produksi. Nah, ini biasanya ada di desa-desa ya, kayak koperasi unit desa anak-anak ustazah atau KUD. Oke, jadi pada pembelajaran hari ini anak-anak ustazah belajar mengenai jenis kegiatan ekonomi yang dikelola sendiri dan yang dikelola oleh kelompok. Oke, yang dikelola sendiri, nah ada 4 tadi, ada pertanian, ada perdagangan, ada jasa, dan industri kecil. Sedangkan yang dikelola kelompok ada firma, CV, PT, BUMN, dan koperasi. Oke, sekian dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Insya Allah anak-anak ustazah dapat memahami pelajaran hari ini dengan baik. Ustazah mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaiannya. Nah, terima kasih Ustazah ucapkan. Ustazah akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.